kalau Pak Wija lihat dari 8 yang sudah Mhm. diumumkan, apakah sudah menjawab masalah yang ada saat ini, menjawab ketegangan di Timur Tengah yang tampaknya belum juga mereda? Kita bisa lihat Trump nggak mau ngalah, apalagi Iran, bahkan sudah didukung oleh Houthi. Saya melihat, 8 hal yang diumumkan tersebut, Mhm, itu membantu, mmm, tapi jauh dari memadai. Karena kalau kita berbicara fiskal ya, karena ujung-ujungnya nanti kan fiskal. mmm, Yang paling urgent adalah mendapatkan supply LPG dan minyak. Kalau sudah dapat, nanti ujung-ujungnya fiskal, karena harganya pasti mahal. mhm, Nah, kalau kita lihat fiskal kita 2026 ini, asumsi defisitnya kan 2,65% PDB. mmm, Itu dengan asumsi penerimaan negara itu naik 30% mmm, dari realisasi tahun lalu. Jadi asumsi penerimaan ini terlalu agresif. terlalu agresif, Iya, padahal oke, kalau kita lihat defisitnya 2,68%, maksimal 3%, hanya ada ruang tambahan defisit 75 triliun. Kalau kita melihat apa yang dilakukan tadi, tidak cukup memadai. mmm, Karena dengan asumsi harga minyak Brent yang naik hingga 115 US dollar per barrel, kalau ini bertahan 1 tahun, maka tambahan defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah itu hampir 300 triliun. mmm, Jadi penghematan-penghematan tadi tidak memadai mmm, untuk membuat defisit kita di bawah 3%. mmm, Jadi memang perlu langkah yang lebih dramatis untuk bisa membantu fiskal kita. mmm. Tadi disampaikan MBG akan dipangkas sehari, mengurangi pengeluaran 40 triliun. Saya rasa harus lebih agresif lagi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat akan paham ketika MBG itu dipangkas karena situasi global yang tidak kondusif. Work from home, ya itu membantu, tapi sangat kecil. Mmm, Hitungan-hitungan saya paling akan mengurangi pengeluaran subsidi hingga 15 triliun saja. oke, Kemudian akan mengurangi konsumsi BBM kurang dari 5%, mmm, maksimal 10%. Kemudian mengurangi import BBM sekitar 100 triliun gitu ya. Tetapi ini nggak memadai. mmm. Jadi saya berharap ada langkah-langkah strategis yang lebih dramatis yang kemudian menyusul. Jadi yang 8 poin itu kurang dramatis menurut Pak Wija, kurang tepat, maksudnya bukan obat yang manjur meskipun kalau kita lihat salah satunya Pak, kata pemerintah melakukan langkah strategis, penurunan keuangan negara katanya seperti refocusing belanja dan kementerian lembaga, potensi prioritas dari refocusing ini katanya berdampak dari kementerian lembaga ya, pemotongan itu 121,2 triliun sampai 130,2 triliun. Mhm. Angka ini nggak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Kita harus mempertimbangkan misalnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mmm, itu kan sudah mengajukan tambahan iya, anggaran 180 triliun. Karena anggaran kementerian ini dimasuki MBG yang nilainya kurang lebih 230 triliun. mmm, Sehingga kalau tidak ada tambahan anggaran, kementerian ini nggak cukup. Yang kita semua khawatirkan nanti bantuan operasional sekolah atau BOS tidak bisa jalan, gaji guru honorer tidak bisa jalan. Ini akan lebih mengkhawatirkan. Belum lagi, kita tentunya masih ingat bahwa transfer ke daerah itu dipangkas luar biasa. Sehingga saya tidak yakin daerah-daerah itu punya cukup uang untuk beroperasi. mmm. Mulai kuartal ketiga hingga kuartal keempat. Di situ pemerintah harus turun tangan, harus menginjek dengan dana. Kalau tidak akan terjadi ketidakpuasan yang sangat masif di Mhm, seluruh mhm, Indonesia. mhm, Ini juga ada anggaran tambahan yang harus diperhitungkan. Jadi menurut saya ujung-ujungnya ini kan sampai detik ini pemerintah berencana untuk tidak menaikkan harga BBM. ya sudah dipastikan per 1 April harga BBM subsidi dan non subsidi Hmm, tidak naik. ya, semoga ini hanya gesture untuk menunjukkan bahwa pemerintah ingin menahan harga BBM supaya inflasi Mmm, tidak melejit, supaya daya beli masyarakat tidak tergerus. Dan ini sifatnya temporer, mmm, sehingga nanti ada keberanian beberapa bulan ke depan untuk menaikkan. Karena kalau harga BBM tidak dinaikkan, menurut saya pemerintah akan kehilangan momentum. Pada saat masyarakat
sebenarnya bisa memahami kalau harga BBM dinaikkan, pemerintah tidak memanfaatkan ini. Tentunya harus selektif ya, Mbak Ilona. Pertalite ya tetap disubsidi. Kemudian yang biofuel disubsidi, tapi subsidi adaptif. Artinya walaupun disubsidi, volumenya dibatasi, harganya juga diperbolehkan untuk sedikit naik. Sehingga tidak terlalu membebani fiskal kita. Kehilangan momentum. Berarti menurut Pak Wija harusnya sekarang pemerintah berani begitu harusnya menaikkan BBM subsidi dan non subsidi Itu harus masuk dalam rencana. masuk dalam rencana. Saya sebenarnya lebih senang pendekatan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian. Mengeluarkan skenario. Skenario terbaik, defisit 3,18%. Skenario moderat 3,54%. Dengan kondisi ABCD gitu ya. Skenario terburuk 4,06%. Artinya masyarakat, pengamat itu terinform bahwa ini ada beberapa hal yang mungkin terjadi sehingga kita bersiap. Saya malah kurang sepakat dengan statement beberapa menteri yang mengatakan kita baik-baik saja, kita aman. Semua orang tahu kita nggak baik-baik saja. Semua orang juga tahu kita nggak aman. Nah, dalam konteks narasi ini, saya rasa kita harus belajar dari Singapura. Hari ini Amerika nyerang Iran, hari berikutnya Perdana Menteri Lawrence Wong itu menyampaikan address pidato di depan publik lewat televisi. Kita akan menghadapi situasi sulit. Saya minta Anda semua bersiap. Jadi masyarakat diajak untuk bersiap, diajak menjadi bagian dari solusi. Tidak hanya dianggap sebagai objek yang pasif yang harus dibantu. Kalau masyarakat dipahamkan, diajak untuk menjadi bagian dari solusi, mereka akan dengan senang hati.